Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, para pimpinan kota Wanggu-Wanggu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paparan bagaimana kota Wanggu-Wanggu menuju kota yang memiliki pelayanan publik digital. Seperti kita ketahui bahwa kota Wanggu-Wanggu adalah salah satu kota yang berkembang, di mana dapat kita lihat dari pembangunan yang pesat terjadi di mana-mana. Nah, karena kita tahu bahwa pembangunan terjadi di mana-mana, otomatis kita sebagai pelayan masyarakat juga harus meningkatkan pelayanan kita tersebut. Kalau kita ingat tahun lalu, kota Wanggu-Wanggu memperoleh penghargaan tentang bagaimana inovasi pelayanan publik yang ada di kota Wanggu-Wanggu tersebut. Seyogyanya kita sebagai pelayan masyarakat perlu meningkatkan pelayanan di era saat ini, di mana kita tahu saat ini adalah era digital. Dalam peningkatan pelayanan masyarakat tidak langsung terjadi secara otomatis. Pasti perlu suatu tatanan cara bagaimana proses pelayanan digital ini dapat kita lakukan di kota Wanggu-Wanggu. Adapun langkah yang kita ambil, yang pertama, kita menyusun SOP pelayanan digital. Bagaimana pelayanan digital yang akan kita lakukan, kita buat standar acuannya agar bisa digunakan sebagai acuan bagi ASN yang melakukan pelayanan publik. Yang kedua, pelayanan publik yang kita lakukan harus dilakukan secara online. Nah, secara online maksudnya proses permohonan sampai kita melakukan pelayanan dapat kita lakukan secara online. Tidak perlu masyarakat datang ke kantor kita. Nah, otomatis dengan kita lakukan pelayanan secara online, kita dapat menyederhanakan jalur-jalur birokrasi yang ada. Nah, selanjutnya, jalur birokrasi yang sudah ada, yang kita persingkat, kita tidak boleh menutup-nutupinya ke masyarakat. Kita harus transparansi. Transparansi untuk semua golongan, tipe, mau itu kaya, miskin, kita harus transparansi bagi masyarakat. Tindakan apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik setelah SOP yang kita buat itu kita share ke masyarakat. Nah, tetapi terlebih dahulu kita sosialisasikan ke ASN yang terlibat langsung di pelayanan publik. SOP yang ada tadi perlu proses yang panjang untuk diterbitkan bagaimana suatu layanan itu seefisien, tidak membebani masyarakat apabila butuh pelayanan kita. Kita harus sosialisasi. Nah, setelah kita sosialisasi di lingkup pemerintah, pelayanan kita juga sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat tahu bagaimana sistem pelayanan yang kita lakukan secara online. Dengan kita potong alur birokrasi yang panjang seefisien mungkin. Otomatis dia mempersingkat waktu. Dan yang paling penting adalah transparansi. Jangan ada image di masyarakat, setiap pelayanan kita pasti butuh uang. Tanda kutip butuh uang. Nah, kita melakukan pelayanan seyogyanya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jika memang masyarakat harus membayar biaya untuk biaya tersebut, pelayanan tersebut, kita
kasih peraturannya. Kita berikan peraturannya sesuai dengan peraturan Permenkeu, bagaimana yang sudah diaturkan di PNBP. Nah, PNBP tersebut pun langsung disetor ke rekening negara, bukan ke rekening dari ASN pribadi yang mengurus pelayanan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sebagai ASN membuat SOP yang bisa meningkatkan pelayanan publik yang gampang, mudah, dan akuntabel di mata masyarakat. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia.